strong. Oke, ketemu lagi dengan saya Kang Gumis. Kali ini Kang Gumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Gumis masih akan tetap bicara seputar permasalahan perselingkuhan yang kian hari kian marak terjadi. Nah, memang ada beberapa fakta yang mengejutkan, yaitu seorang wanita yang ternyata terbukti mampu selingkuh dengan 300 pria sekaligus dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, ini kita akan menguak peristiwa tersebut, apa yang melatar belakangi seorang wanita tersebut melakukan hal seperti itu atau melakukan hal demikian. Nah, alasan pertama, dia mengatakan dia kesepian karena selama ini suaminya selalu berada di luar rumah atau tidak pernah memperhatikan kebutuhan biologisnya. Ini alasan pertama, memang logika. Kemudian apa juga yang melatar belakangi berikutnya atau langkah berikutnya sehingga dia betul-betul akhirnya terjun ke dunia tersebut? Ya, setelah mereka merasa kesepian, kurang perhatian dari suami, akhirnya dia membuka sebuah situs kencan, ya, yang pada akhirnya itu yang akhirnya menjebatani wanita tersebut terjerumus lebih dalam ke permasalahan perselingkuhan. Nah, bahkan setelah dia terjun ke situs tersebut, akhirnya hal tersebut menjadi beda, ya, karena setiap melakukan kencan dengan laki-laki, dia banyak saja alasan yang ia ungkapkan. Akhirnya mereka jadi lebih condong ke permasalahan materi, ya. Artinya permasalahan materi tersebut menjadi pokok akhirnya, walaupun memang awalnya dia tidak berpikir ke arah itu. Mungkin daripada sia-sia, ya, daripada gratis, akhirnya dia memasang tarif atau meminta uang, ya, dengan alasan untuk biaya rumah sakit, anak sakit, dan lain sebagainya, bahkan membayar tempat. Nah, ini. Tapi di sini memang murni perselingkuhan. Artinya ini memang sengaja dilakukan karena memang merasa kesepian itu tadi, suka dengan pasangannya, ya, karena merasa disepelekan, karena merasa tidak diperhatikan dari segala hal. Nah, di sini terbukti bahwa memang dengan uang itu ternyata tidak cukup. Di samping uang juga dibutuhkan pasangan harus hadir secara fisik dalam kehidupan kita. Artinya jangan pernah membiarkan pasangan. Jadi jangan pernah merasa bahwa uang itu semuanya sudah bisa terselesaikan. Ini bukti, ya. Kalau dikalkulasi, karena ini tidak terjadi di negara kita, tapi ini kita tidak, ini terjadi di luar sana, ya. Tapi kita tidak bicara luar atau dalam, tapi yang kita bahas kali ini adalah tingkat dan faktor perselingkuhannya. Kurun waktu 2 tahun, 878,4 juta rupiah. Ini dalam waktu 2 tahun. Nah, namun di sini memang apapun alasannya itu sudah termasuk mengganggu ketertiban rumah tangga, karena bagaimanapun itu adalah merupakan penyimpangan seksual yang tidak terkontrol. Nah, namun di sini kita juga harus mempelajari sebab akibat. Nah, makanya kembali lagi, perhatikan pasangan Anda. Jadi jangan karena Anda sudah memberi uang kepada pasangan Anda, lalu Anda melupakan perhatian-perhatian dalam bentuk lain, seperti kasih sayang misalnya. Nah, hal ini juga timbul karena kurangnya komunikasi antara pasangan, sehingga pasangan sampai tidak mengetahui apa sepak terjang pasangannya di luar sana. Hal ini sangat penting dalam rangka menggapai kehidupan keluarga yang harmonis, karena harmonis bukan hanya cukup uang, ya. Di samping dengan uang,
juga hal-hal lain sangat mendukung dalam rangka menciptakan keharmonisan rumah tangga. Nah, karena faktor perselingkuhan di sini juga ada faktor lain. Karena rata-rata mereka yang melakukan perselingkuhan itu justru pada posisi ekonomi yang sudah mulai membaik. Ini susah. Ketika susah kita pun dicoba, ya, cobaan. Ketika kita senang juga itu cobaan. Ketika memang kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik apa yang kita punya, maka itu akan menjadi sebuah penyelewengan yang sebelumnya tentunya tidak direncanakan. Maka dari itu kembalilah kita berpikir positif kepada pasangan kita. Sayangi pasangan kita, cintai pasangan kita. Kita sepenuh hati agar pasangan kita bisa terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, ya. Bisa tercipta kenyamanan dari sisi hati, sisi jasmani, semuanya terpenuh. Mulanya di sini adalah timbulnya penyimpangan hubungan seksual. Satu, disebabkan karena adanya penyalahgunaan media sosial, ya. Sekali lagi, penyalahgunaan media sosial. Ini juga berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga kita.